Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hanansa Channel yang insya Allah akan selalu istiqomah dalam membagikan suatu ilmu ataupun informasi meskipun itu sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat harapannya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Bagi yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, bantu channel ini untuk terus berkembang supaya apa? Supaya dapat lebih bermanfaat lagi kepada halayak ramai ya. Oke, jangan lupa di subscribe, kemudian like, comment, dan share ya. Bila ada kekurangan dari video yang disajikan, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita masih menggunakan media pembelajaran berbasis online kembali ya. Karena apa? Karena kita belum ada tatap muka ya dalam kegiatan belajar mengajar ya, dikarenakan masih kencangnya ya mengenai virus corona yang menyebar ya. Tapi alhamdulillah Kota Tangerang kini menjadi zona oranye ya, yang tadinya merah sekarang menjadi zona oranye. Beda dengan Tangerang Selatan dan juga kabupaten yang statusnya masih zona merah. Ya, alhamdulillah di Kota Tangerang kita sudah berganti zona menjadi zona oranye ya. Oke, untuk pembahasan sebelumnya kita menghabisi pembahasan bab 7 ya, seputar penjaringan air ya, penjernihan air. Kemudian saat ini masuk ke bab 8 yaitu membuat alat penjernih air. Nah, di sini pada slide bab 8 ini ya, kita akan membahas nantinya tentang penjernihan air di bidang industri terlebih dahulu, karena pembahasannya ada beberapa tahap. Untuk yang tahap pertama kita di bidang industri terlebih dahulu. Oke, sebelum kita memasuki materi kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu, memohon keberkahan ilmu ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat ya, setidaknya untuk diri kita sendiri nanti ke depannya. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, kita masuk di tahap yang A ya. Yang pertama yaitu penjernihan air di bidang industri ya. Salah satu perusahaan yang khusus menangani pengolahan air untuk disalurkan di berbagai daerah adalah PDAM. Apa itu PDAM? PDAM itu perusahaan daerah air minum. Ya, di banyak daerah pengolahan air bersih yang dilakukan oleh PDAM lebih banyak bersumber dari hasil pengolahan air sungai. Ya, untuk daerah pengolahan air bersihnya sumber dari air tanah dalam atau sumber mata air ya, tentu tidak membutuhkan proses pengolahan yang panjang. Karena apa? Karena langsung dekat ya dengan sumber mata air. Beda halnya dengan yang mengambil dari sungai ya, itu prosesnya sangat panjang ya. Nah, di sisi lain proses pengolahan air bersih yang berasal dari air sungai harus melalui tahapan proses berikut. Nah, jadi kalau kita memang sumber air itu dekat ya, itu tidak melalui proses yang cukup panjang. Jika kita mengambil melalui sungai yang cukup jauh ya, maka kita harus melakukan beberapa tahap ya. Seperti itu ada intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan yang terakhir klorinasi. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita mulai dari intake. Apa itu intake? Nah, di sini yang sudah Bapak jelaskan ya, itu ada intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan klorinasi. Ini keenam ini tuh apa sih? Nah, keenam ini seperti tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu proses pengolahan air bersih ya, yang berasal dari air sungai harus melalui tahapan proses berikut. Prosesnya ada 6. Untuk yang pertama intake.
Intake itu apa? Intake itu merupakan tempat pengambilan air sungai yang di dalamnya terdapat alat penyaring benda-benda seperti sampah, ya. Dengan proses ini air sungai yang masuk sudah tidak tercampur dengan benda atau sampah yang mengganggu. Nah, intake itu merupakan penyaringan seperti filtrasi ya. Sebenarnya intake ini juga termasuk penyaringan juga ya. Penyaringan terhadap benda-benda, lebih ke benda-benda terlihat ya, seperti sampah di sini dicontohkannya. Nah, itu bisa tersaring melalui tahapan intake. Kemudian yang kedua ada apa? Ada koagulasi. Koagulasi ini merupakan suatu proses pemberian koagulasi padat air. Koagulan merupakan zat kimia yang dapat mengikat partikel kotoran di dalam air. Nah, jadi koagulasi ini merupakan zat kimia ya, yang kalau kita letakkan itu menjadi kotoran-kotoran akan menyerap ke dalam koagulasi sehingga air pun aman untuk dikonsumsi ya. Nah, pemberian koagulasi dilakukan untuk mengurangi gaya tolak-menolak antar partikel koloid ya. Jadi dengan demikian partikel koloid tersebut menggumpal dan menyatu menjadi vlok-vlok kecil. Ya, koagulan yang umum dan sering digunakan pada proses penjernihan air di industri seperti PDAM contohnya ya. Di PDAM itu menggunakan tahapan koagulasi juga ya. Karena untuk mengikat partikel-partikel yang tidak terlihat ya, yaitu jadi koagulasi ini merupakan zat kimia. Kemudian yang ketiga ada apa? Ada flokulasi. Flokulasi itu apa? Flokulasi merupakan pemberian flokulan yang dimaksudkan untuk menggabungkan vlok-vlok kecil yang telah terbentuk. Nah, jadi pada proses koagulasi menjadi besar sehingga mudah mengendap. Dalam flokulasi dilakukan pengadukan secara perlahan agar vlok-vlok kecil dapat dengan mudah menjadi semakin besar serta mencegah pecahnya vlok-vlok yang sudah terbentuk. Nah, jadi jika vlok-vloknya sudah terbentuk itu ya, partikel-partikel kecil yang menjadi gumpalan itu, nah itu akan dapat kita airnya jadi bersih, airnya bersih ketika vlok-vlok itu sudah berkumpul ya. Nah, jadi flokulasi itu intinya untuk menggabungkan vlok-vlok kecil yang telah terbentuk. Nah, jadi seperti magnet ya. Jadi menarik ke vlok-vlok ini diibaratkan seperti partikel-partikel yang ada di dalam air ya, zat-zat yang berbahaya di dalam air. Nah, itu akan membuat gumpalan ya menjadi besar sehingga itu kita dapat bisa menyaringnya dengan mudah. Kemudian yang keempat itu ada sedimentasi. Ya, sedimentasi merupakan proses pengendapan vlok pada bak-bak sedimentasi ya. Jadi sedimentasi itu seperti proses pengendapan ya. Jadi kotoran-kotoran yang tadinya bertebaran di dalam air ya, partikel-partikel yang berenang-berenang di dalam air yang akan kita konsumsi itu nantinya akan mengendap. Nah, ini bisa dinamakan proses sedimentasi, yaitu pengendapan vlok ya. Kemudian ada filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan vlok-vlok kecil yang belum bisa mengendap. Nah, tadi kan kita sudah membahas, jadi vlok-vlok itu akan mengendap menjadi besar ya lama-lama ya. Kemudian di sini juga ada tahapan filtrasi juga. Supaya apa? Supaya vlok-vlok yang belum menggumpal menjadi besar, yang artinya vlok-vlok itu masih kecil ya, belum bergabung menjadi besar, itu akan tersaring melalui yang namanya filtrasi. Kemudian yang keenam ada klorinasi. Klorinasi merupakan pemberian zat disinfektan seperti gas klor dan sodium hipoklorit. Ya, pemberian zat kimia ini berfungsi membunuh bakteri yang kemungkinan masih ada mulai setelah proses penyaringan sampai kepada pelanggan. Nah, jadi ketika masih di dalam proses untuk di dalam proses sebelum
menyebar air bersih ini itu ada yang namanya proses klorinasi, yang mana proses klorinasi ini kita memberikan disinfektan ya, seperti gas ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membunuh bakteri yang kemungkinan masih ada meskipun kita sudah melewati 5 tahap di atas ya, dari intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi sampai filtrasi. Nah, itu kemungkinan masih ada bakteri-bakteri kecil ya yang lolos dari proses 5 ini. Maka di sini kita membutuhkan satu proses lagi, yaitu klorinasi. Artinya kita berikan zat disinfektan seperti gas ya. Jadi klorinasi ini seperti gas ya. Kita semprotkan, kemudian ya nantinya bakteri-bakteri yang kemungkinan lolos ini itu akan mati, dan sampai pada akhirnya air pun dapat kita konsumsi dengan aman ya. Demikian pembahasan dari penyerahan air dari bidang industri. Contohnya seperti itu. Jadi proses air mineral itu yang terjual di pasaran itu di dalam industrinya itu pasti melalui 6 proses penyaringan ini ya. Karena apa? Karena ini langsung dikonsumsi oleh orang banyak. Jadi sangat riskan bila tidak melalui proses ini ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, untuk ini tidak ada tugas kembali. Kita nanti digabung aja tugasnya di akhir pembahasan kompetisi dasar ini ya. Kompetensi dasar ini nanti di akhir akan ada tugas-tugas seperti praktek ya, praktek maupun ulangan. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.